Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dea Amalia Permata, Khaidir Ali, dan Zanjabila Masih. Kami akan membahas mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter, jalur suku bunga, deposito, dan kredit. Selamat menikmati materi yang telah kami sajikan. Mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur-jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk dapat mempengaruhi sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu pendapatan nasional. Langkah-langkah yang diambil untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Lalu, mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan serta juga sektor real. Perubahan BI rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan juga jalur ekspektasi. Jalur suku bunga. Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dapat dilihat pada gambar di slide sebelumnya. Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi proses perputaran uang, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap suku bunga jangka pendek, misalnya suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan pasar uang antar bank di pasar uang rupiah. Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank kepada para debiturnya. Proses transmisi suku bunga tersebut biasanya tidak berlangsung secara segera. Artinya, ada tenggat waktu, terutama karena kondisi internal perbankan dalam manajemen aset dan kewajibannya. Tahap kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi terjadi, terutama karena bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat atau income dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi atau substitution effect. Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya modal atau cost of capital. Di samping yield obligasi dan dividen saham dalam pembiayaan investasi.
Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut selanjutnya akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Jalur harga aset. Jalur harga aset merupakan pandangan monetaris yang menyatakan bahwa pengaruh kebijakan moneter terjadi melalui portofolio investasi yang dimiliki masyarakat. Kebijakan moneter akan mempengaruhi jumlah dana dalam portofolio para pelaku ekonomi dan relokasi dari suatu jenis aset ke jenis aset lain dalam portofolio sesuai dengan expected returns and risks dari masing-masing bentuk aset. Pengetatan moneter meningkatkan suku bunga yang mengakibatkan pelaku ekonomi lebih suka memegang aset dalam bentuk obligasi atau deposito daripada saham. Minat untuk berinvestasi dalam kegiatan ekonomi real menjadi berkurang sehingga laju pertumbuhan ekonomi menurun. Jalur kredit. Nah, jalur kredit ini berpendapat bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi terjadi melalui perubahan perilaku dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah. Pengetatan moneter akan menurunkan net worth pengusaha sehingga berakibat pada menurunnya know-how jaminan atas kredit yang diterimanya dari bank. Nah, resiko yang dihadapi bank menjadi meningkat sehingga bank lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan kreditnya. Menurunnya net worth juga akan mendorong nasabah untuk lebih berani mengusulkan proyek-proyek yang menjanjikan tingkat hasil yang tinggi, akan tetapi dengan resiko yang tinggi pula. Dan ini mengakibatkan kredit macet bank. Dengan demikian, dampak dari pengetatan moneter terhadap penurunan permintaan agregat dan lalu pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh menurunnya kredit yang disalurkan bank, baik karena faktor penyaluran kredit maupun untuk menghindari moral hazard nasabah. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih sudah mendengar.